selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 42, Tangisan Penyesalan di Senja. Hari itu, Dito melangkah lesu saat tiba di Labuan Bajo. Wajahnya kusut, seperti kain yang belum pernah bersentuhan dengan setrika panas. Tatapannya kosong, napasnya berat. Bagaimana tidak, pernikahannya dengan Nisa terancam batal. Nisa belum juga ditemukan, dan kini ia malah harus mengeluarkan uang untuk tiket ke Labuan Bajo. Semua demi memenuhi permintaan Arsen yang memintanya ikut menyiapkan kejutan untuk Naya. Sahabat macam apa dia? Gumam Dito pelan, nyaris seperti bicara pada dirinya sendiri. Tapi yang lebih menyebalkan, kenapa aku mau saja diajak Arsen ke sini, seolah pikiranku sedang tidak waras. Sementara itu, Arsen dan Naya berjalan berdampingan. Sesekali bahu mereka bersentuhan, membuat Naya tersenyum kecil. "Mas, kasihan Dito," ucap Naya, melirik ke arah pria yang berjalan beberapa meter di belakang mereka. "Biarkan saja," jawab Arsen dengan suara pelan. Kalau memang dia dan Nisa berjodoh, mereka pasti akan dipertemukan. Kalau tidak, ya mungkin memang bukan takdirnya. Tapi tujuan kita ke sini memang untuk mencari Nisa, kan? Tentu, kamu kan ingin semua orang bahagia. Arsen melirik singkat ke arah Naya, suaranya mulai berubah lebih lembut. Lagi pula, selain mencari Nisa, aku juga punya tujuan lain. Mereka terus melangkah menyusuri koridor hotel yang tenang. Angin laut membawa aroma asin yang menyusup lembut ke dalam hidung. Rencananya, mereka akan beristirahat sejenak sebelum pergi ke alamat yang diberikan Sony. Arsen memang meminta Naya agar tidak langsung menemui Nisa. Ia tahu, Nisa datang ke tempat ini bukan untuk dicari, melainkan untuk menenangkan diri. Naya mengernyit, tatapannya seolah meminta penjelasan lebih. "Aku sudah bilang, aku ingin memberimu kejutan, bukan?" Tempat ini indah," ucap Arsen, nadanya berubah genit. "Kupikir, kita bisa sekalian bulan madu kecil-kecilan." Naya menatap tajam, setengah malu, setengah kesal. "Apa sih, Mas, ingat aku sedang hamil, tahu?" Arsen tersenyum santai. "Memangnya kenapa, ayah si bayi cuma mau silaturahmi?" Naya langsung menggertakkan giginya. "Mas." Dito, yang dari tadi berjalan di belakang mereka, bisa mendengar dengan samar percakapan itu. Ia mendesah panjang, lalu menggeleng pelan. "Jadi aku diajak ke sini cuma buat jadi figuran drama romantis kalian, kayak piramida penuh asap?" Arsen dan Naya langsung menoleh ke belakang saat mendengar gerutuan Dito. Raut wajah Dito jelas tak bisa menyembunyikan kejengkelannya, campuran antara lelah, cemburu, dan frustasi. "Dito," ucap Naya pelan, berusaha menenangkan. "Maaf ya, kami nggak bermaksud." "Udah, nggak usah dijelasin," potong Dito cepat, menatap Arsen dengan sorot mata tajam. "Kalian lanjutkan saja, aku mau pulang dan mencari Nisa." Arsen mengangkat alis. "Dit, tenang sedikit, bukannya kamu juga butuh udara segar? Siapa tahu, di sini kamu bisa ketemu jawaban." "Yang aku butuh itu kejelasan, bukan kejutan," sahut Dito dingin. "Nisa tiba-tiba hilang tanpa kabar, dan sekarang aku diajak ke tempat asing, tanpa tahu harus berharap atau mengikhlaskan. Kamu tahu rasanya?" Naya diam, tatapannya jatuh ke lantai, sementara Arsen hanya menghela napas pelan. "Kita memang belum tahu pasti di mana Nisa," ujar Arsen akhirnya.
Tapi mungkin di sini kamu bisa menemukannya. Aku tahu kamu marah, kecewa, tapi marah ke kami nggak akan bawa Nisa pulang. Dito tertawa kecil, getir. Lucu ya, kamu ngomong kayak itu hal mudah. Coba posisimu di aku. Orang yang mau kamu nikahi hilang, dan kamu bahkan nggak tahu apakah dia masih ingin menikah atau enggak. Kamu masih bisa tidur nyenyak? Hening sejenak, hanya suara debur ombak yang mengisi kekosongan di antara mereka. Angin laut menyapu pelan, seolah ikut membawa gundah yang tak mampu diucapkan. Dito mengibaskan tangannya ke udara, seperti mengusir kejengkelan yang mulai menyesakkan dada. Sudahlah, aku mau jalan-jalan sebentar. Kalau kamu mau cari angin, coba ke arah barat, mungkin ada sesuatu di sana. Ujar Arsen tenang seolah memberikan tanda singkat. Dito menoleh setengah tak percaya, lalu mendecak. Yang punya firasat jitu itu aku, ingat, 100% tanpa meleset. Kenapa sekarang kamu sok tahu? Langkahnya pun berbalik, menjauh dan bukan ke arah barat, melainkan ke timur. Ia tak ingin berdebat. Naya memperhatikan kepergian Dito dengan tatapan khawatir, lalu menatap Arsen. Mas, kenapa kamu bilang ke arah barat, bukannya Nisa? Karena Dito gak akan percaya kalau aku bilang arah yang sebenarnya. Sahut Arsen sambil mengangkat dagu, menunjuk ke arah Dito yang kini semakin menjauh ke timur. Tuh kan, sudah kuduga. Naya tersenyum kecil, hangat dan geli sekaligus sedih. Kalian memang sahabat sejati, ya? Arsen menoleh, menatap wajah Naya yang letih tapi tetap memancarkan cahaya lembut. Ia balas tersenyum penuh rasa sayang. Tentu saja, dan kamu? Arsen menggenggam tangan Naya lalu membawanya lebih dekat. Kamu akan jadi istri sejati aku, untuk selamanya. Seketika Arsen membungkuk sedikit dan mengangkat tubuh mungil Naya ke dalam gendongannya. Naya tertawa kecil sambil memukul pelan bahu suaminya. Mas, malu ah. Biarin, sekarang waktunya calon ibu ini istirahat. Kita check-in, lalu masuk kamar. Setelah itu, kamu gak boleh banyak mikir. Biarkan aku yang urus semuanya. Sesampainya di kamar hotel paling mewah di sana, jendela besar terbuka lebar, menghadap laut biru yang membentang luas. Cahaya senja masuk lembut, menyapu lantai marmer dan tirai tipis yang bergoyang pelan ditiup angin. Ranjang dengan spray warna putih di tengahnya terdapat kelopak mawar merah berbentuk love. Naya terpaku sejenak. Mas, ini indah banget. Bisiknya lirih, seolah tak ingin mengganggu kesucian yang terhampar di depan mata. Apa ini yang kamu bilang kejutan untukku? Arsen tersenyum menatap bola mata Naya tanpa ingin menurunkan istrinya. Apa kamu menyukainya? Aku sangat menyukai ini. Ucap Naya tapi dalam raut wajah setengah senang. Arsen menurunkannya perlahan di tepi tempat tidur, lalu duduk di sampingnya. Aku tahu kamu lagi banyak pikiran, tapi hari ini, biarkan semuanya mengendap dulu. Di sini, kamu cuma perlu jadi Naya, perempuan yang aku cintai. Bukan anak, bukan penengah, bukan siapa-siapa. Cukup kamu. Naya menunduk, air matanya nyaris jatuh, tapi cepat ia kedipkan pergi. Terima kasih, Mas. Arsen menyentuh pipinya lembut, lalu mengecup keningnya. Tidurlah sebentar, aku jaga kamu. Naya tersenyum kecil. Tapi, kalau tidur sendirian juga nggak enak. Gumamnya manja. Arsen terkekeh pelan, lalu ikut berbaring di sampingnya. Kelopak mawar yang semula membentuk hati kini berantakan, larut dalam kehangatan yang tak butuh kata-kata. Hanya napas tenang, dan dua hati yang saling menemukan.
Sementara itu, di tempat lain, Dito berjalan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke tebing-tebing batu. Langit mulai berwarna jingga kemerahan, pertanda matahari hampir tenggelam. Ia mendesah, napasnya berat, langkahnya tak tentu arah. Ia tak tahu apa yang ia cari, atau siapa yang akan ia temui. Tapi ada sesuatu yang membuatnya terus berjalan, seperti dituntun oleh firasat samar yang tumbuh dari rasa rindu dan penyesalan. Saat angin laut bertiup kencang, Dito mendongak. Pandangannya jatuh pada sebuah pondok kayu kecil di balik pepohonan. Ia menyipitkan mata, mencoba memastikan. Jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Ada seseorang di sana, duduk di kursi kayu, menghadap laut, rambutnya ditiup angin. Dan meskipun punggungnya membelakangi, Dito tahu persis siapa dia. Nisa. Waktu seolah membeku, suara debur ombak jadi gema di kejauhan. Dito tak bisa bergerak seketika, seolah langkahnya ditahan oleh campuran marah, rindu, dan takut. Nisa menatap matahari yang perlahan tenggelam di ujung sana. Langit terbakar warna jingga yang memukau, begitu indah ciptaannya. Tapi keindahan itu tak mampu meredakan badai di hatinya. Ia masih terperangkap di dalam diri yang sama, dengan luka yang belum juga sembuh. Hatinya belum bisa menerima kenyataan bahwa selama ini, orang yang paling ia percaya, kakeknya sendiri, justru menjadi penghalang terbesarnya. Bukan hanya mengaburkan jejak adiknya, tapi juga menghancurkan semua usaha dan harapan yang ia bangun untuk bisa menemukan darah dagingnya itu. Dan kini, kemungkinan itu berdiri di hadapannya. Angin sore membawa serta kenangan yang dulu terkubur. Dadanya berdesir aneh, antara harapan dan ketakutan. Naya. Adiknya. Benarkah? Nisa terdiam. Bagaimana ia bisa menatap wajah Naya sekarang? Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa selama ini, ia tak tahu? Bahwa saat Naya tersesat, terluka, dan terpuruk, ia tak cukup hadir. Ia hanya mendampingi sebagai seorang sahabat. Sebuah peran yang terlalu kecil jika dibandingkan dengan makna sesungguhnya hubungan mereka. Penyesalan menghantamnya seperti ombak tanpa jeda. Ia menarik napas, berusaha menenangkan gejolak yang mulai membakar dari dalam. Jika saja ia tahu dari awal, ia tak akan membiarkan satu hari pun berlalu tanpa memastikan Naya baik-baik saja. Ia akan melindungi, menguatkan, dan mencintai Naya seutuhnya sebagai seorang kakak. Namun otaknya tak bisa diam. Satu demi satu kenangan bermunculan, menyeruak ke permukaan seperti film yang diputar ulang tanpa diminta. Ingatan itu kembali mengusik. Pertemuan pertama mereka. Waktu itu, Naya berdiri dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar, dan tangannya memegangi perutnya yang kosong. Ini, sepotong roti untukmu. Ucap Nisa saat itu, dengan suara yang lirih tapi penuh ketulusan. Ia tak pernah menyangka, dari satu potong roti itu, hatinya akan terikat begitu dalam. Dan kini, jika semua ini benar, maka Naya bukan hanya bagian dari masa lalu yang hilang, tapi juga bagian dari dirinya yang selama ini tak pernah lengkap. Angin sore kembali menerpa wajah Nisa, mengacak rambutnya yang tergerai. Matanya mulai basah, dadanya sesak. Semua emosi yang selama ini ia tahan terasa menumpuk di satu titik, mendesak keluar. Arg! Teriakan itu meledak, menggema ke lembah di bawah tebing. Luka, marah, kecewa, dan sesal, semuanya dilontarkan lewat suara yang mengguncang udara. Tapi sayangnya, itu tidak cukup, hatinya tetap terasa penuh. Dengan napas tersengal, Nisa berdiri lalu melangkah naik ke puncak tebing.
Ia ingin berdiri lebih tinggi. Mungkin jika ia berteriak lebih keras, beban itu akan ikut terbang bersama angin. Namun dari kejauhan, Dito yang sedari tadi memperhatikannya dalam diam akhirnya tersadar. Wajahnya berubah panik, langkah kakinya refleks maju, napasnya tercekik oleh kecemasan. Nisa, jangan. Dito berlari, menerobos semak dan rerumputan, matanya hanya fokus pada satu hal. Sosok Nisa yang berdiri di ujung tebing, jantungnya seperti akan meledak. Nisa, turun, aku mohon, turun sekarang juga. Teriaknya nyaris putus suara. Nisa menoleh, terkejut. Dit. Belum sempat ia bicara lebih lanjut, Dito sudah menarik tangannya. Keseimbangan mereka goyah. Tubuh keduanya jatuh bersamaan, terhempas di antara batu dan rumput liar. Nisa meringis, dan sebelum sempat protes, Dito sudah memeluknya erat. Jangan lakukan itu. Suaranya gemetar. Kalau kamu gak ada, aku gak tahu harus gimana. Nisa membeku. Ia masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku nyari kamu berhari-hari, Nis. Aku takut banget. Aku nyalahin diriku sendiri. Aku harusnya ada di samping kamu. Dito. Suara Nisa pelan, masih kebingungan. Aku tahu aku belum cukup dewasa buat jadi pasangan kamu. Tapi setidaknya, beri aku kesempatan buat ada. Buat denger kamu. Buat jadi tempat kamu pulang. Aku sayang kamu, Nis. Aku gak mau kehilangan kamu, jangan lakukan hal kayak tadi lagi. Aku gak kuat. Sebuah daun kering tersapu angin dan menamparkan wajah Dito. Konyol, tapi justru itulah yang menghentikan dramanya sejenak. Kamu kenapa diam aja? Tanya Dito kemudian, pelan, masih memeluknya erat. Nisa menatapnya, campuran bingung dan geli. Dito, aku cuma mau teriak dari tempat tinggi. Keheningan sesaat menggantung di antara mereka, seperti jeda yang diciptakan semesta agar hati mereka bisa bernapas. Dito terdiam. Napasnya masih belum stabil, tapi pelukannya perlahan mengendur. Ia menatap wajah Nisa, lalu menunduk dengan ekspresi setengah lega, setengah malu. Aku kira kamu, ya ampun, Nisa. Ucapnya lirih, masih gemetar. Aku kira kamu mau, ya, melakukan hal nekat. Nisa menarik napas panjang, lalu menepuk pelan lengan Dito yang masih melingkari pundaknya. Dito, aku cuma mau teriak, tahu, dari tempat tinggi, biar lega. Aku gak bakal loncat juga. Ujarnya datar namun jujur. Ya, tapi kamu berdiri sendirian di tebing, rambutmu terbang, wajahmu serius banget. Terus kamu teriak, arg, gitu, ya siapa yang gak panik? Nisa mendorong dada Dito pelan. Kamu aja yang terlalu banyak mikir. Dito menahan senyum, tapi suaranya masih terdengar tulus. Nisa, aku begini karena khawatir. Kamu tuh, paling bisa bikin aku gak tenang. Nisa membuka mulut, hendak membalas, tapi Dito buru-buru menambahkan. Udah, sekarang kita pulang. Ini udah mau maghrib. Namun Nisa tak langsung berdiri. Ia tetap duduk di rerumputan, memeluk lututnya, menatap semburat jingga terakhir yang mulai menghilang dari cakrawala. Senja sudah nyaris usai, tapi hatinya belum siap untuk kembali. Dito menghela napas pelan, lalu ikut duduk di sebelahnya. Beberapa detik berlalu dalam diam. Tak ada angin, tak ada suara selain detak jantung mereka yang masih belum beraturan. Aku masih ingin di sini. Gumam Nisa akhirnya,
suaranya pelan nyaris tenggelam bersama angin malam. Dito meliriknya. Mau duduk di sini sampai bintang muncul? Nisa mengangguk kecil. Boleh. Boleh. Jawab Dito tanpa ragu. Asal kamu jangan berdiri di tebing lagi. Dito menggeser tubuhnya lebih dekat, lalu meraih tangan Nisa dan menggenggamnya perlahan. Jemarinya hangat, kontras dengan kulit Nisa yang mulai dingin diterpa udara sore. Sentuhan itu sederhana, tapi menenangkan, seperti mengingatkan Nisa bahwa ia tidak sendiri. Nis, aku tahu semuanya, tentang apa yang kamu alami, tentang pencarianmu, rasa sakitmu, dan hal-hal yang kamu pendam sendiri terlalu lama. Ucap Dito pelan. Tapi bisakah kamu berhenti bersembunyi? Dunia ini nggak akan jadi lebih ringan besok. Akan selalu ada masalah selama kita hidup. Tapi kalau kamu terus memilih menghilang, itu nggak nyelesain apa-apa. Justru nambah masalah baru. Kata-kata itu menembus pertahanannya. Perlahan, seperti tetes air yang meresap ke tanah kering. Nisa menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Aku cuma belum siap. Matanya berkaca-kaca, suaranya retak. Aku belum siap ngadepin semuanya, belum siap melihat Naya dengan semua rasa bersalah ini. Belum siap melawan kakek, belum siap dengar kebenaran yang mungkin lebih nyakitin dari yang aku bayangin. Bersambung.